Sebenarnya ada satu hal yang kemudian sampai sekarang itu saya baru bilang ke suami saya itu ya baru tahun-tahun terakhir inilah ya. Sebelum ini memang saya nggak pernah bilang gitu. Bahwa salah satu yang mendasari saya, kenapa sama saya sampai memperjuangkan abang sayur organik itu segitunya gitu. Kami di awal pernikahan itu biasalah ya, kalau di usia awal-awal pernikahan kan pasti finansial masih belum stabil gitu-gitu kan. Kemudian beliau hijrah dari pekerjaan yang di luar kota, kemudian membantu saya gitu. Beliau ini kan suka hobinya beternak ya, bukan beternak ya, istilahnya bermain dengan kambing, ya domba gitu-gitulah ya. Ada usaha yang kemudian beliau sukai, hobi gitu. Ada satu titik ketika finansial kami, duit itu tinggal Rp2.000. Kita bicara butuh pampers, butuh susu dan sebagainya gitu ya. Kemudian kami suami berinisiatif untuk menawarkan gitu ya hasil ternaknya kepada seorang teman yang saat itu bisnisnya sudah bagus gitu ya, tapi kemudian kambingnya dibawa dan ternyata harganya kemahalan gitu. Saya ingat sekali bagaimana kemudian beliau pulang dengan kucel gitu ya karena penolakan gitu, padahal itu hanya sekedar uang untuk makan istilahnya begitu. Saya akhirnya mencatat, perempuan itu kan pencatat yang baik ya. Saya mencatat, oh begitu ya, oke lah. Penolakan kali ini akan menjadi energi untuk saya gitu, bahwa nggak boleh lama-lama. Artinya suami saya itu harus segera saya dudukkan di tempat yang enak, di tempat yang dia bisa dihargai oleh orang lain. Itu saja sebenarnya. Itu yang salah satu trigger yang memang tidak pernah saya sampaikan kepada siapapun, termasuk dalam konten-konten YouTube seperti ini sebenarnya ya. Tapi saya sudah pecah telur, artinya saya sudah pernah menyampaikan ini kepada suami saya di tahun 2021. Baru di 2021 awal tahun kemarin, bahwa beliau itu menjadi salah satu trigger saya kenapa saya sampai nggak tidur beberapa hari gitu ya, karena pesanan-pesanan itu harus saya kerjakan, saya nggak boleh lempeng, saya nggak boleh santai gitu. Karena apa? Karena harus segera mendudukkan beliau di tempat yang semestinya dihargai orang dan sebagainya. Itu ya salah satunya. Di awal beliau resign pun itu juga tidak langsung bergabung dengan Abang Sayur Organik ya. Awalnya hanya membantu saja gitu, karena memang saya meminta, saya sudah tidak bisa menghandle sendiri Abang Sayur Organik ini, baik dari jumlah pemesanan, budidayanya maupun distribusinya. Satu orang itu ternyata tidak cukup saat itu. Kemudian beliau tidak serta-merta untuk all out ya, masih banyak berpikir, bisa nggak sih, masa iya sih sayur organik itu bisa menghidupi anak dan istri gitu. Itu yang kemudian pertentangan batin yang beliau rasakan. Ya saya maklum ya, karena memang dari pekerjaan yang sebelumnya memang ada lah ya nampak gitu. Beda kalau kita merintis usaha di awal-awal gitu kan, pasti minusnya lebih banyak gitu daripada dapatnya gitu. Dari situ ya saya coba untuk membuktikan, saya nggak banyak bicara, ada pesanan dan saya terima, itu adalah bagian dari upaya saya ya, bahwa dakwah saya diterima oleh orang banyak gitu. Kemudian mulai melihat bahwa oh saya tampak kelelahan, oh ternyata hampir nanti 24 jam itu tidak berhenti gitu, karena pesanan itu terus masuk. Bisa ya kami dipanggil untuk mengikuti mentoring bisnis, terus baik ke Jakarta, kemana-kemana, dan itu gratis. Jalan-jalan ke sana ke sini itu nggak pernah saya dapatkan walaupun saya punya gaji yang gede di pekerjaan sebelumnya gitu. Tapi ada kepuasan yang lain yang bisa didapatkan dari Abang Sayur Organik ini, yaitu ketenangan hati ketika tidak ada tekanan-tekanan ya, karena pekerjaan sebelumnya kan dengan tekanan itu. Kalau yang ketika kita berwirausaha kan kita bebas manage ya usaha kita seperti apa. Dan ternyata lingkaran kita adalah lingkaran-lingkaran yang memang punya value yang sama, yaitu wirausaha sosial. Dari situ ketemu dengan teman-teman yang memang juga konsentrasinya adalah mereka berkontribusi untuk menyelesaikan masalah sosial masyarakat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, setelah riset selama 6 tahun, akhirnya saya dapat menemukan takaran yang pas untuk mendapatkan khasiat terbaik dari Fitskin Natural. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitskin Natural bukan hanya dari bahan yang dicampur homogen, namun bahan natural yang saling bereaksi menghasilkan bahan baru
Untuk itu perlu pendiaman minimal 30 hari agar proses reaksi sempurna menghasilkan skincare berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Rahmawati Wicaksana Ningtyas, owner dari Abang Sayur Organik yang saat ini juga diamanahi oleh teman-teman sebagai direktur di Abang Sayur Organik. Di tahun 2002, waktu itu selepas SMA ya, teman-teman SMA di kampung halaman berangkat ke Malang untuk mengikuti les ya, persiapan untuk ujian masuk UMPTN waktu itu. Sebenarnya orang tua saya itu pegawai negeri ya dua-duanya ya. Bahkan ayah juga memiliki semacam peninggalan begitu ya dari nenek untuk kemudian menjadi aset keluarga. Tapi qadarullah ya, entah mengapa mungkin manajemennya yang kurang bagus. Pada akhirnya memang saya berangkat ke Malang dengan berbekalkan niat yang kuat, nekat saja. Bersama dengan salah seorang teman yang juga tetangga, saya nebeng untuk berangkat ke Malang, dan di sana saya bisa istilahnya ketika teman-teman les, saya di kosan saja untuk kemudian saya belajar secara mandiri. Sekian tahun saya berada di Malang, baru sekali ayah saya mengunjungi di acara wisuda. Saya dulu sesungguhnya pingin banget untuk bisa masuk jurusan bahasa Inggris sebenarnya, sastra Inggris ya. Saya pengen ke luar negeri dan sebagainya dengan segala keterbatasan. Tapi kemudian ayah saya tidak mengizinkan. Waktu itu kalau tidak salah ingat, ayah meminta saya untuk masuk ke jurusan geologi atau geodesi gitulah ya, yang pada intinya nanti akan mengarah pada pertambangan, duitnya gede di sana seperti itu. Saya mengikuti apa maunya ya. Saya mengikuti UMPTN dan alhamdulillah masuk di jurusan ilmu tanah waktu itu. Dan ternyata jurusan ilmu tanah itu masuk di Fakultas Pertanian. Kecewa dong ayah gitu, karena beliau keluarga besar juga backgroundnya petani gitu. Ayah menyampaikan bahwa kalau cuma mau jadi petani, kamu tuh nggak usah sekolah jauh-jauh sampai ke Malang gitu. Tapi saya berpikir bahwa inilah kemudian caranya Allah untuk membukakan pintu rezeki bagi saya gitu. Dari situ kemudian saya belajar dan bertemu dengan dosen-dosen yang memang teman-teman yang lain itu tidak ada yang memilih beliau-beliau ini sebagai dosen pembimbing. Karena biasa disebut dosen killer ya. Tapi saya justru mengambil dosen-dosen ini. Karena saya berpikir bahwa di balik pribadi-pribadi yang keras, yang disiplin ini, ada ilmu yang luar biasa yang saya nggak bisa dapatkan dari orang yang biasa-biasa saja. Saya terus menempa diri bagaimana menjadi seorang yang seperti beliau-beliau ini. 2008 ya, lulus. Kemudian sempat bekerja sebentar, dan di situ saya melihat bahwa 2011 setelah saya menikah, saya melihat bahwa kalau saya itu yang belajar pertanian 3-4 tahun atau bahkan sampai 5 tahun tidak memperjuangkan pertanian, maka siapa yang akan memperjuangkan? Dari situ kemudian saya berpikir saya harus menjadi bagian dari akselerator pertanian itu sendiri. Karena saya melihat di kelas saya sendiri tidak ada atau sedikit sekali yang mengambil peluang untuk masuk ke dunia pertanian, sebagaimana 4-5 tahun kami mempelajari pertanian. Dari situ titik awal saya mengapa kemudian saya terjun di bidang usaha pertanian. Saya memang lahir di Ponorogo, di kota Reog. Di sana saya ingin sekali memang bisa berhijrah ke sebuah kota yang saya bisa mengejar pendidikan saya sendiri. Sepanjang kuliah, kalau teman-teman gitu ya, misalnya di kampus itu biasanya menunggu antara jadwal kuliah satu dengan jadwal kuliah lain, biasanya pergi ke mall, saya pasti masuk ke perpus. Waktu saya tidak banyak, tidak ada waktu saya untuk main-main gitu. Mengajar les, tidak jarang juga saya ketiduran di angkot gitu. Karena kebablasan, habis dari kuliah, kemudian ngajar dan ngantuk di angkot, kebablasan, balik lagi gitu. Tetapi memang setelah kemudian saya lulus, setelah berkeluarga, saya tinggal di Cemoro Kandang, di mana di situ ada satu kelompok wanita tani yang memang sedang membutuhkan SDM mungkin yang secara usia lebih muda ya. Karena rata-rata kalau saya lihat di strukturnya itu petani-petani senior. Awalnya hanya ingin menambah pemasukan keluarga karena memang saya sudah resign dari bekerja dan fokus dengan anak. Ternyata ditawarin untuk jadi pengurus di kelompok wanita tani. Kemudian diamanahi di beberapa posisi, dan itu yang kemudian saya mendapatkan banyak pengalaman terkait dengan pertanian organik.
Karena di KWT ini, di kelompok wanita tani inilah kemudian saya belajar tentang pertanian organik. Saya menjadi seorang internal control system atau ICS yang memang melakukan sidak-sidak ke lahan-lahan para petani. Saya menjadi perpanjangan dari lembaga sertifikasi organik sebagai pihak internal yang akan menjaga kualitas organis dari produk kelompok wanita tani tersebut. Kurang lebih sekitar 3 tahun ya mendedikasikan diri di situ. Kemudian saya hamil. Karena memang walaupun sebuah kelompok tani kecil, tapi ini sudah gaungnya luar biasa. Sehingga kesibukan itu membuat saya hampir setiap hari itu pasti pergi, kemudian rapat sampai malam begitu. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu indikasi koma waktu itu. Kurang lebih 4 hari, 5 hari ya koma, kemudian totally di rumah sakit ke hampir 1 bulan. Titik baliknya di situ. Saya merasa bahwa di kesempatan hidup yang kedua ini, saya benar-benar sudah tidak boleh main-main lagi. Karena eklamsi atau keracunan kehamilan yang saya derita, itu menjadi penyebab kematian tertinggi nomor 2 setelah hipertensi. Dan ini bukan hanya isu nasional, tetapi global. Kalau bukan ibunya, anaknya, dua-duanya. Sehingga pada kesempatan hidup kedua yang diberikan oleh Allah, saya berpikir bahwa saya harus menjadi bagian dari yang mengkampanyekan tentang eklamsi itu sendiri. Dan ketika pindah dari ruangan satu ke ruangan yang lain dengan kurang lebih 5 hari koma, saya itu sampai lupa. Ada nenek yang menggendong anak kecil, dan itu adalah anak saya gitu. Saya lupa. Jadi selama koma memang saya tidak diizinkan untuk mengakses handphone sama sekali ya, sehingga isinya HP itu saya tidak tahu. Hanya suami saya yang tahu, dan saya melihat ketika membuka mata pertama kali yang saya lihat adalah suami saya di luar jendela gitu. Melambaikan tangan, dan itu saya berpikir bahwa ternyata selama ini ya kalau kita berumah tangga itu kan pasti ada onak dan duri lah ya orang bilang ya gitu. Ternyata itu bukan apa-apa gitu, karena ini adalah ujian tertinggi yang Allah berikan kepada saya gitu. Dari situ kemudian oke, saya terima ini gitu ya, tapi saya juga tidak boleh berlarut-larut. Banyak tugas yang selepas saya pulang dari rumah sakit harus saya lakukan. Itu yang komitmen saya, berakad dengan Allah bahwa setelah saya keluar dari rumah sakit, maka saya akan mendedikasikan diri saya untuk dakwah di bidang pertanian. Kenapa bidang pertanian? Pertanian organik secara khususnya, karena dokter itu amazed gitu dengan pencapaian saya. Ketika pada kondisi sudah koma, sudah kejang, dilarikan ke rumah sakit, ke sana ke sini, ditolak karena mungkin peralatannya sangat terbatas, dan finally saya bisa masuk ke Saiful Anwar ya, karena ada satu pasien yang menggunakan ventilator itu dan meninggal. Dari situ kemudian saya dibantu oleh teman untuk masuk, dan alhamdulillah atas izin Allah bisa dapat kesempatan hidup yang kedua gitu. Dari situ kemudian saya memutuskan, saya berakad dengan Allah bahwa saya harus membumikan pangan organik ini kepada masyarakat, terutama untuk orang-orang yang seperti saya, ibu-ibu yang eklamsi. Karena ibu itu dalam kondisi hamil, dia sudah berat gitu istilahnya, berat dengan membawa perut yang besar. Belum lagi nanti dia akan diguncang oleh permasalahan suaminya, anaknya, dan permasalahan-permasalahan lingkungan yang lain. Tingkat stres pada ibu hamil itu yang kemudian harus diredam, dan salah satu yang kemudian menurut dokter punya sumbangsih besar terhadap kesembuhan saya adalah karena konsumsi pangan organik itu gitu. Karena kalau saya bilang dari organik lah kemudian Allah itu memberikan wasilah saya untuk sembuh gitu. Dan dengan cara memberikan koma itu kemudian saya merasa bahwa ini loh, kamu itu udah tak kasih ini loh gitu. Jadi perjuangkan ini untuk di spreading ke orang yang lebih banyak. Jadi sebelum keluar dari rumah sakit ya, kurang lebih 30 hari tinggal di rumah sakit, mendekati hari-hari kepulangan, dokter yang selama ini memang mendampingi di rumah sakit itu menyampaikan, berpesan kepada saya dan suami, eklamsi ini akan berpotensi berulang pada kehamilan berikutnya. Dan tahun 2013 ya, itu masih belum terlalu banyak referensi terkait dengan eklamsi, apalagi eklamsi yang sudah akut seperti saya. Rata-rata memang masih pre-eklamsi, jadi masih berupa tanda-tanda saja. Kalau untuk eklamsi yang sudah sampai koma,
memang ini referensinya belum banyak. Sehingga dokter saat itu memang menyampaikan kepada kami untuk tidak hamil dulu kurang lebih 5 tahun karena khawatiran ini akan berulang pada kehamilan berikutnya. Kenapa 5 tahun? Karena memang ketika mengeluarkan bayi pada saat meninggal itu kan dioperasi ya, sehingga amannya berangkat juga dengan kekhawatiran karena tensi dan sebagainya, akhirnya 5 tahun menjadi angka yang disampaikan untuk titik aman gitu. Saya sendiri awalnya nggak tahu ya kalau saya itu menderita eklamsi ya waktu itu, karena memang sebelum masuk ke rumah sakit, sebelum kejang 2 minggu sebelumnya yang saya rasakan adalah demam pusing dan itu sering berulang. Periksa ke bidan ya, disarankan untuk istirahat dan hanya diberikan vitamin saja. Jadi tidak ada informasi terkait dengan eklamsi, apa itu eklamsi dan indikasi eklamsi yang parah itu seperti apa juga saya tidak tahu. Tahu-tahu kemudian suatu pagi ya setelah tilawah ya subuh gitu, saya minta izin sebentar karena memang sudah sangat pusing, minta izin kepada suami untuk istirahat sebentar 5 menit saja, dan setelah istirahat 5 menit itu kejang-kejang. Mungkin juga refleksnya adalah kaget ya, dicarikan ambulan ya, kita nggak tahu gitu. Kami pendatang, kemudian anak yang pertama juga masih usianya 3 tahunan kalau tidak salah waktu itu. Di Malang ini kami tidak punya keluarga gitu kecuali tetangga. Dari situ kemudian mengambil langkah cepat, anak sulung dititipkan ke tetangga depan, kemudian saya dibawa suami ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Karena masih sangat jarangnya waktu itu alat yang bernama ventilator ya. Kalau sekarang COVID ini kan ventilator sudah banyak ya. Dilarikan pertama kali katanya ventilator ada 1 di Kepanjen, dilarikan ke Kepanjen. Belum sampai Kepanjen sudah dihubungi pihak Kepanjen bahwa ventilator sudah dipakai orang yang baru masuk. Lari lagi ke rumah sakit yang ini. Pada akhirnya rumah sakit kesekian adalah Rumah Sakit Saiful Anwar. Dari situlah kemudian mengapa saya mengkampanyekan eklamsi, karena ternyata eklamsi itu tidak banyak yang tahu. Ibu-ibu saat ini itu hanya mengetahui pada taraf preeklamsi saja, berupa tanda-tanda yang muncul sebelum eklamsi akut itu kelihatan. Tapi karena eklamsi yang akut ini juga ternyata luar biasa dampaknya, kematian ibu, kematian bayi atau bahkan dua-duanya, maka saya mencoba untuk preventif dengan mengkampanyekan ini gitu. Waktu itu memang saya sedang mengandung anak kedua. Hari besok itu genap 7 bulan kandungan. Jadi belum sampai masuk ke bulan ke-7 kena eklamsi. Posisi masuk rumah sakit, posisi bayi sudah meninggal 2 hari dalam kandungan. Tidak langsung serta-merta kemudian dioperasi ya, karena tensinya memang masih sangat tinggi. Sehingga sambil menunggu tensinya turun di ICU, baru kemudian setelah tensinya mulai turun baru bisa dioperasi untuk diambil janin yang ada di dalam. Operasi kemudian bayi diambil, itu posisi saya masih koma. Karena khawatirannya kalau misalnya tensinya tidak segera turun sedangkan bayi di dalam sudah meninggal, khawatir ini akan mengenai kepada ibunya. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah kemudian tensinya turun dan bayi bisa dikeluarkan. Itu pun saya berpikir bahwa di luar sana teman-teman itu sangat khawatir dengan kondisi saya gitu. Tapi di dalamnya itu saya tidak merasakan apa-apa gitu. Tidak merasakan sakit. Karena tahu-tahu begitu sudah siuman, jahitan juga sudah kering gitu. Ini mungkin hanya caranya Allah saja untuk menunjukkan bahwa apa yang akan kamu lakukan ketika kamu dikasih ujian yang pertama gitu. Kalau kamu ridho, ya insya Allah semuanya akan selesai gitu, dalam artian jalan-jalan keluarnya itu sudah disiapkan gitu. Kadang kita itu merasa sangat pintar sehingga ketika dipukul dengan ujian pertama kita reaksioner. Tapi ketika kemudian kita tahu bahwa oh ini hanya ujian saja kok, insya Allah sudah ada jalannya, ya tenang aja gitu. Itu hikmah yang saya ambil dari kejadian ini. Sebagai seorang ibu, kemudian mendapati bahwa bayi yang dikandungnya sudah tidak ada, pasti sedih, pasti sangat sedih. Bahkan tidak 1-2 hari ketika masih di ruangan ICU itu, ya saya masih terbawa pada kondisi, oh ternyata bayi saya nggak ada gitu ya. Ya itu saya pikir sangat wajar. Tetapi kemudian saya mengambil hikmah bahwa ya ini kan hanya titipan ya, bisa jadi ini hanya sekedar sendaguronya Allah saja gitu loh. Kamu tak kasih yang cantik-cantik gitu, tapi ternyata diambil lagi gitu. Itu kenapa kemudian saya hanya ya bisa ikhlas saja. Semoga ini menjadi tabungan saya juga. Mungkin ujian ini juga caranya Allah untuk mencintai saya gitu, mencoba untuk mengambil hikmah-hikmah positif. Dan memang saya merasa bahwa kurang lebih 5 hari di ruang ICU itu benar-benar saya bisa me time gitu dengan Allah gitu ya. Tidak memikirkan yang lain, hanya saya dan Allah saja. Kemudian kehidupan saya berikutnya akan seperti apa, itu saja.
salah satu hal yang betul-betul kemudian membuat saya ini harus ya, saya punya bisnis atau saya punya upaya untuk mendakwahkan pangan organik ke masyarakat itu karena satu, ketika saya siuman, kemudian saya mendapati anak saya dan saya lupa kalau itu adalah anak saya. Saya berpikir bahwa jangan sampai kemudian ibu-ibu di luar sana itu mengalami hal yang sama. Karena anak itu sandarannya adalah ibu. Kalau ibunya nggak ada, bagaimana begitu? Jadi itu yang kemudian saya pikir ibu itu harus sehat ya. Ibu itu mau dalam kondisi hamil atau tidak hamil itu harus sehat. Kalau bahasa sekarang tuh harus waras ya. Kenapa? Karena sedikit saja disentil gitu ya, anak atau keluarga ibu itu sangat sensitif. Jadi ibu tuh tidak pernah berbicara tentang dirinya sendiri. Ibu itu pasti berbicara tentang keluarganya, tentang anaknya, tentang dedikasi dirinya untuk keluarga gitu. Jadi saya mengupayakan betul agar saya bisa mendampingi ibu-ibu ini dengan menjaga kesehatan mereka begitu. Makan sayur organik itu akan menjadi pintar, akan menjadi sehat langsung, itu tidak nampak. Perubahan psikologis itu juga tidak nampak. Tapi ketika kita mengkonsumsi organik dalam periode waktu yang panjang, kemudian menjadikannya sebagai bagian dari hidup kita, konsumsi harian kita, maka banyak hal yang akan berubah. Secara otomatis mindset itu akan terinstal secara positif. Itu kenapa? Karena organik itu saya bilang pola pertanian yang mentauhidkan Allah gitu ya. Tingkat kepasrahannya seorang petani organik itu berbeda dengan yang lain. Karena titik acuannya adalah menjaga keseimbangan alam itu tadi, menjaga makhluk-makhluk yang Allah ciptakan selain kita dan tanaman kita gitu, tapi cacing dan lain sebagainya. Organik itu sendiri kita bisa men-tracknya mulai dari input yang diberikan, misalnya sejarah lahan, tidak menggunakan bahan-bahan kimia sintetis dalam periode waktu tertentu, kemudian dari benihnya, dari airnya, dari media tanamnya yang digunakan, itu semuanya tidak menggunakan bahan kimia sintetis. Kemudian ada penambahan lagi, air yang digunakan untuk penyiraman. Kita sangat menghindari air-air, terutama mungkin ya kalau Mas lihat di area persawahan, kita masih melihat ada aliran air yang itu mungkin sedikit banyak kalau di area persawahan itu kecampur dengan kimia-kimia sintetis dari lahan-lahan di sebelahnya. Nah itu kemudian harus dikondisikan agar ada metode penyaringan berjenjang gitu sehingga air terakhir bisa free dari chemical sintetis. Kemudian packing, pengolahan, dan termasuk budidayanya, pupuk dan sebagainya, semuanya tanpa input kimia sintetis. Lingkungan sekitar lokasi penanaman juga harus terhindar dari kendaraan yang lalu lalang. Ada jumlah minimal kendaraan yang memang menjadi standar, termasuk pola distribusi dari sayur organik yang dihasilkan ke supermarket ataupun ke rumah tangga langsung, itu juga ada aturannya semuanya. Tidak lain dan tidak bukan, semua standar ini untuk menjaga kualitas organisnya dari produk-produk organik agar minim dari kontaminan. Abang Sayur Organik sendiri, saya memulainya di tahun 2015. Jadi ceritanya diawali dengan saya diajak oleh teman dokter. Dari situ kemudian cerita yang saya alami ini sebagai sesuatu yang baru. Kalau eklamsi yang sudah akut pun itu masih bisa sembuh. Dari sini kemudian saya diajak untuk kampanye tentang pertanian organik. Pola konsumsi pangan organik ternyata juga berdampak besar pada kesehatan ibu hamil. Di situ kemudian saya mencoba untuk mendampingi beliau, diajak dari masuk grup satu ke grup yang lain gitu. Sehingga pada akhirnya beberapa member dari grup meminta untuk dibuatkan grup khusus untuk pemesanan. Awalnya saya belum memproduksi sayur massal ya Mas, baru sekitar di lahan 2000 waktu itu yang saya menanam sendiri. Saya pikir kalau kemudian saya ngeramut grup ini dan saya harus menanam, itu waktu saya tidak cukup terus terang gitu. Karena pagi ngantar anak sekolah, kemudian langsung ke kebun, tiba-tiba sepertinya baru nyiram aja, ternyata sudah duhur gitu, harus pulang lagi jemput ke sekolah dan lain sebagainya gitu. Sehingga tidak jarang kemudian 24 jam itu saya tidak tidur untuk mengawali kampanye dakwah yang kemudian sudah saya akadkan dengan Allah tadi gitu. Terkait dengan nama Abang Sayur Organik, karena saya bingung gitu, saking banyaknya ibu-ibu yang meminta dikasih nama grup apa ya, kan kalau kita bikin grup itu kan harus ada namanya dulu ya. Yang terbayang di kepala saya adalah saya ingin membuat sebuah usaha yang itu seperti melijo. Konsepnya, ibu-ibu tidak harus berbelanja ke supermarket atau ke pasar. Mereka bisa melakukan banyak aktivitas di rumah, mendampingi anak-anak, dan kami yang datang mengantarkan langsung ke depan rumah mereka. Dan tentu saja mekanisme pemesanannya juga tidak memakan waktu yang lama. Itu yang menjadi konsep saya waktu itu.
Sehingga yang tercetus adalah Abang Sayur Organik. Abang Sayur Organik itu bayangannya adalah belijo dan dia lengkap ya. Tidak hanya bicara sayur saja, tapi ada juga kebutuhan beras. Ya sebagaimana yang saya konsumsi saat sakit itu gitu. Lokasi Abang Sayur Organik itu memang masih jadi satu dengan rumah kami. Awalnya garasi, itu pun ukurannya mungkin 2 kali 3 meter. Dari situ kegiatan packing dan sebagainya kita lakukan. Di awal usaha, saya memang hanya dibantu 1 orang yang bertugas untuk mengirimkan pesanan ke rumah tangga konsumen. Saya masih handle admin, saya juga yang nanem, saya juga yang packing begitu ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah, karena ternyata dakwah ini diterima oleh masyarakat, produk kami diterima oleh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, banyak yang melihat bisnis ini bertumbuh. Sehingga beberapa balai Kementerian Pertanian membawa rombongan dari mahasiswa, kemudian masyarakat, kelompok tani dari Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa untuk bermain ke tempat kami. Beberapa juga mahasiswa internship dari Jerman dan sebagainya juga magang di tempat kami untuk mengambil tadi ya, mungkin ada manfaat yang bisa dilihat dari usaha yang kami jalankan. Dari situ kemudian rasa-rasanya 2 kali 3 itu sudah tidak cukup ya. Karena memang adik-adik yang membantu juga semakin bertambah, alhamdulillah. Saya juga melihat kok rasa-rasanya saya sungkan ya gitu. Karena yang datang berkunjung itu tidak lagi menggunakan sepeda motor, tapi minibus begitu ya. Dan saya juga harus tahu diri begitu, kalau memang perumahan itu peruntukannya adalah untuk rumah tinggal gitu, bukan untuk usaha, apalagi menjadi lokasi kunjungan yang ya dengan kendaraan-kendaraan besar gitu. Saya khawatir nanti saya turut nyumbang untuk kerusakan-kerusakan jalan yang ada di gang saya gitu. Dari situlah kemudian mencoba untuk yuk kita hijrah ke lokasi yang lebih luas. Yang kemudian di lokasi itu angan-angan saya adalah masih ada lahan yang bisa saya tanami untuk menjadi contoh bagi masyarakat bagaimana cara mereka itu bisa membuat lumbung pangan di pekarangan rumah mereka. Dan alhamdulillah disinilah kita bisa menemukan itu semua. Pola yang saya sampaikan di awal adalah bahwa ibu-ibu boleh belajar menanam, tapi peruntukan pertama harus untuk keluarga. Jangan kebalik gitu. Jadi setelah dikonsumsi keluarga ada lebihan, mereka bisa store ke sini untuk penambah pemasukan. Ya, jadi target dari apa yang kami lakukan ini edukasi adalah satu, ketahanan pangan keluarga, kedua adalah ketahanan ekonomi keluarga. Permasalahan sosial kami mencoba untuk turut berkontribusi, memberikan solusi begitu. Misalnya saja kemarin waktu pandemi kami punya hasil panen itu yang kemudian kita suplai ke rumah sakit. Untuk para tenaga kesehatan yang saat itu memang di tahun pertama pandemi saya pikir menjadi orang-orang yang sangat rentan gitu ya untuk terkena COVID. Pun kepada para ojek online yang hari itu sudah diserukan untuk di rumah saja, tapi masih terpaksa harus beraktivitas karena memang pekerjaannya dan keluarga membutuhkan. Ya kami mencoba untuk hadir, membagikan hasil panen, kita bagikan kepada mereka. Ya ini adalah bagian dari kami berbisnis, itu tidak hanya sekedar bagaimana kami bisa mendapatkan keuntungan, tetapi bagaimana yang kami dirikan ini bisa punya kontribusi sosial gitu bagi masyarakat, permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kami begitu. Jadi di depan kantornya Abang Sayur Organik itu ada sebuah gedung wakaf. Di gedung wakaf itu biasanya setiap sore adik-adik TPA akan berkumpul untuk mengaji. Sebagian orang, petani-petani, mungkin tidak mudah bagi mereka untuk membuka kebunnya, memberikan hasil panennya untuk dinikmati oleh anak-anak. Karena biasanya anak-anak main ke kebun itu bedengannya jadi bengkong-bengkong, keinjek-injek dan lain sebagainya. Tapi bagi saya berpikir bahwa mungkin dengan begini, dengan menyisakan panen untuk dinikmati oleh mereka sendiri, mereka jadi mau masuk ke kebun. Saya berharap dengan kemudian mereka menikmati hasil kebun yang ada, 10 tahun ke depan mereka akan berpikir bahwa aku juga harus menanam seperti ini karena aku pernah menikmati dan ternyata enak. Jadi Allah saja saya tidak membatasi ya. Justru saya sangat senang ketika ada komunitas maupun mungkin masyarakat yang membawa anaknya ke kebun untuk belajar tentang ya menikmati apa yang ada di kebun. Ya mungkin mereka yang nantinya akan menjadi generasi-generasi penerus kami gitu. Hidup itu tidak berbicara tentang kita kaya ya, tapi bagaimana ketika kita mati itu banyak orang yang menangisi kita begitu. Ya membangun sejarah lah. Dari situ saya mencoba untuk bagaimana Abang Sayur ini bisa memperpendek jalur distribusi
Dari yang awalnya petani itu mungkin rantai distribusinya sangat panjang, sehingga sayur organik itu menjadi sayur yang sangat mahal diterima konsumen, maka Abang Sayur posisinya saat ini di tengah, di mana di depan kami ada konsumen dan di belakang kami ada petani. Kami komitmen bahwa kami juga memperjuangkan para petani ini. Dari sisi harga, kami memberikan harga yang kalau di organik itu memang keadilan itu harus merata. Baik petaninya, pemilik lahannya, buruh taninya, pelaku bisnis organiknya sendiri sampai ke konsumen. Jadi tidak boleh ada yang terzalimi dalam pola pertanian organik. Tawar-menawar harga kalau tidak masuk akal, saya tidak mengiyakan. Karena saya punya petani-petani yang harus saya perjuangkan. Saya tidak pernah menawar harga ya ke petani. Jadi berapapun harga produksi mereka, seberapa mereka ridho melepas barang mereka untuk dan menanamkannya untuk kami misalnya, yaitu yang kemudian kami perjuangkan. Abang Sayur Organik ini segmen market awalnya adalah B2C. Kami fokus pada penyelesaian masalah di titik terakhir, yaitu di konsumen rumah tangga. Salah satu target pasar kami yang fix itu adalah ibu-ibu. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, ada dari teman-teman komunitas yang kemudian meminta kami untuk menanamkan. Mbak, tolong ditanamkan, saya butuh bayam merah sekian puluh kilo setiap 2 minggu sekali. Mbak, minta tolong saya ditanamkan daun kale sekian puluh kilo 2 minggu sekali. Nah, ini yang kemudian kami mencoba untuk diserap saja. Ini adalah rezeki kami, rezeki para petani gitu. Dan rezeki mitra-mitra yang memang berada di lingkaran kami. Seperti travel sebagai jasa distribusi produk ya. Itu coba untuk kami tangkap peluang-peluangnya. Ada beberapa juga teman-teman yang punya bisnis bubur bayi organik, kemudian salad sayur ya yang berbasis sayur organik. Ada juga jus-jus itu semacam cold press juice itu yang membutuhkan pasokan sayur organik sebagai salah satu bahan produksi mereka. Dan terakhir kami mencoba ingin masuk ke B2G dengan hampers yang kemarin kami siapkan. Ini sasarannya adalah B2G. Sebenarnya banyak pihak teman-teman gitu ya menanyakan kalau beli sayur organik itu harus langsung ke Abang Sayur Organiknya sendiri atau ada di supermarket. Kalau untuk di Kota Malang memang kami belum ada. Sebenarnya beberapa modern market yang dari luar kemudian masuk ke Malang di tahun sekitar 2017 mencoba untuk menghubungi kami dan meminta kami menjadi salah satu suppliernya. Tapi karena ada salah dua hal yang hemat saya itu adalah sesuatu yang prinsip ya, sehingga saya belum ada klik untuk kemudian bekerja sama dengan modern market yang ada. Salah satunya adalah karena visi saya juga memperjuangkan para petani. Hemat saya tidak adil kalau kemudian di satu sisi ditekan, tapi di satu sisi ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan jauh lebih banyak. Saya khawatir kemudian rasa tidak adil itu menjadi sesuatu yang tidak berkah dalam muamalah yang saya lakukan. Sehingga hemat saya memang saya lebih tenang ketika bekerja sama itu clear, fix, dan tidak ada yang merasa terdolimi pihak manapun, baik suppliernya, baik jalan tengahnya, perantara, ataupun end usernya. Ada salah satu supermarket yang memang saya perjuangkan. Kami bekerja sama dengan salah satu supermarket di Bali, di mana beliau itu datang ke tempat kami itu satu rombongan dengan para manajer, kemudian menyampaikan bahwa visi kami juga membangun para petani, meningkatkan kesejahteraan petani. Sehingga pola yang ditawarkan kepada kami adalah mereka tidak menawar harga sama sekali. Mereka hanya cukup minta tolong ditambahkan 4% kepada harganya untuk kami marketing fee. Itu saja. Dan itu clear. Barang yang kami kirim kembali tidak ada retur, karena retur akan ditanggung oleh supermarket. Hal-hal seperti inilah yang kemudian saya merasa bahwa ini nih, modal-modal seperti ini yang harus saya kejar, modal-modal seperti ini yang saya perjuangkan gitu. Dan modal-modal seperti ini yang memang menurut saya membuat saya itu tenang gitu ya, tidak ada rasa tertekan dalam kerjasama yang kami lakukan. Abang Sayur Organik itu 2015 berdiri, kurang lebih sampai saat ini usianya sekitar 5-6 tahun. Dari yang awalnya saya sendiri mengelola, menanam, kemudian bertambah lagi 1, 2, hingga sekarang ada sekitar 19 petani mitra dan binaan. Luasan lahan kalau kita akumulasi
dari semua mitra dan binaan ada sekitar 1,9 hektar. Totally kita ada sekitar 40 sampai 50 jenis sayur termasuk herbs yang kita produksi. Untuk para mitra ada standar yang memang kami sampaikan di awal bahwa mitra kami harus sudah memiliki sertifikat organik sebagai penjamin karena tidak setiap hari kami bisa memantau. Tetapi untuk petani binaan memang ada SOP yang kami berikan termasuk kualitas hasil panen, jadi tidak hanya budidaya saja tetapi kualitas hasil panen, tinggi sayurnya, kemudian usianya, tingkat keras atau empuknya batang itu semuanya ada. Jadi Abang Sayur ini adalah salah satu ruang untuk kami bertumbuh. Achievement itu tidak hanya berbicara pada target-target omset, tapi juga bagaimana secara pribadi semua SDM yang ada di sini bertumbuh. Alhamdulillah di tahun 2021 ini justru adalah titik tertinggi kami bisa achieve untuk omset. Tentunya kalau kita bilang target kan, target juga akan terus naik kan begitu ya. Tapi alhamdulillah atas izin Allah di tahun 2021 ini justru kita achieve di angka tertinggi. Yaitu kami tidak melihat secara angka, tetapi kami melihat bahwa ternyata kita sudah membantu orang lebih banyak lagi. Itu kenapa kalau ada di board target harian ada di sini, tulisannya bukan jumlah konsumen, tapi jumlah ibu yang bisa kita bantu. Saya selalu diingatkan gitu bahwa kita boleh memasang target, tetapi target capaiannya adalah hak prerogatifnya Allah gitu ya. Jadi kita fokus tentang bagaimana membangun produktivitas tim. Kalau ada dananya silahkan beli, kami punya produknya. Kalau tidak bisa membeli karena satu dan lain hal, silahkan menanam sendiri, kami ajari cara menanamnya. Menjalankan Abang Sayur Organik ini mudah tidak mudah. Mudah ketika sejak awal ini fix goals-nya. Dan ini yang kemudian saya terapkan dalam diri saya bahwa ketika saya melakukan sesuatu, maka goalnya harus jelas, goalnya harus clear. Karena dari goal itu kemudian dipukul mundur menjadi how to. Step by step apa yang akan kita lakukan agar goals itu bisa kita capai. Disiplin menjadi sesuatu yang prinsip bagi saya, karena kalau kita nggak disiplin, segala ikhtiar, segala upaya yang kita lakukan pun termasuk step-step yang kita lakukan, kalau nggak diterapkan dengan disiplin, maka tidak akan menjadi apa-apa. Saya Diah Rahmawati Wicaksana Ningtyas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.